Bab 2505 sampai bab 2508. Energi spiritual dalam penawarnya sangat kecil. Meskipun hal ini memungkinkan Ye Chen menyimpulkan bahwa orang yang memurnikan ramuan itu juga harus mahir dalam energi spiritual. Ye Chen tidak dapat menggunakan ramuan itu untuk memprediksi tingkat budidaya lawan. Lagi pula, potensi penawar racun ini agak terlalu rendah. Ye Chen merasa kegunaan terbesarnya bukanlah untuk menekan racun di tubuh penggunanya, tapi sepertinya hanya untuk mengirimkan penawar racun di dalam tubuh. Jangan terburu-buru menyerangnya untuk saat ini. Sinyal. Melihat obat penawar ini, dia tidak bisa tidak berspekulasi bahwa jika dinasti Qing memiliki 10 pangkalan tentara yang mati di seluruh dunia, maka bersama dengan tentara yang mati, keluarga mereka, dan para penjaga ksatria, mungkin akan ada setidaknya puluhan ribu orang. Selain itu, terdapat ulama, pemandu, utusan khusus, komandan, Kam-Hu Ben, perusahaan ekspres, dan berbagai personel pendukung yang tersebar di seluruh dunia. Perkiraan kasarnya adalah dia memiliki setidaknya 100.000 tentara di bawah komandonya, atau bahkan lebih. Sebagian besar dari lebih dari 100.000 orang meminum obat penawar setiap minggu, yang berarti obat penawar yang diproduksi oleh masyarakat Qing setiap hari akan berjumlah 10.000 hingga 20.000 atau lebih. Dengan permintaan yang begitu besar, tidak mungkin membiarkan ahli energi spiritual mengambil alih. Jika tidak, itu sama saja dengan menyerahkan segelintir orang yang paling berkuasa ke pabrik pembuat obat penawar, yang benar-benar berlebihan. Oleh karena itu, Ye Chen memperkirakan Po Qinghui harus memiliki basis pemrosesan ramuan berskala besar, master Inggris, atau orang di bawah komandonya yang menguasai energi spiritual, akan memurnikan ramuan inti dan menyerahkannya ke basis pemrosesan untuk diencerkan dengan formula tertentu. Saat ini, petunjuk yang dapat ditemukan Ye Chen pada dasarnya sangat independen. Sulit untuk menemukan petunjuk nyata yang menghubungkan Siprus, basis kematian, dengan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Tapi sekarang tampaknya satu-satunya hal yang berjalan melalui semua hubungan masyarakat Po Qing adalah produksi dan pengangkutan penawarnya. Penawarnya adalah tautan nyata yang benar-benar ada. Ini akan menggunakan rute transportasi penawarnya untuk menghubungkan semua struktur organisasi eksternal dengannya. Jika Anda dapat menemukan jalur keluaran agar penawarnya dikirim sepenuhnya, Anda dapat menemukan basis pemrosesan ramuan ini. Dan basis pengolahan ramuan ini sama sekali tidak berdiri sendiri-sendiri dan terisolasi dari markas besar atau pejabat tinggi Po Qinghui. Karena penawar yang dihasilkannya harus memiliki ramuan dengan energi spiritual sebagai bahan baku intinya, jadi harus ada yang lain di hulu. Jalur masukan ramuan energi spiritual. Setelah Anda menemukan jalur masukan ini, Anda mungkin dapat mengikuti petunjuk dan menemukan inti sebenarnya dari Clearing Society. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen bertanya kepada Duan Liye, Anda baru saja mengatakan bahwa waktu dan tempat penawarnya tiba di Turki adalah acak. Tolong beritahu saya secara spesifik proses untuk menerima penawarnya. Oke. Duan Liye berkata dengan hormat. Umumnya, kami akan menerima koordinat dan kode tanda terima 6 digit yang dikirim melalui komunikasi satelit tanpa peringatan. Koordinatnya mungkin ada di mana saja di Turki. Setelah kami menerima alamatnya, kami akan segera menerimanya. Berkata, Duan Liye menambahkan, mereka biasanya memilih hutan belantara untuk menempatkan brankas. Karena koordinatnya akurat hingga beberapa meter, setelah kita sampai pada koordinat yang ditentukan, kita tinggal menggali di tanah datar dan akan segera siap, temukan lokasi brankasnya. Di hutan belantara, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nampaknya proses kelompok orang ini memang sangat teliti. Di tempat seperti hutan belantara tidak ada peralatan pemantau, dan pihak lain secara acak memilih lokasi terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin untuk mengontrolnya terlebih dahulu. Dan ketika pihak lain dengan tenang menempatkan penawarnya, masih ada cukup waktu untuk menghapus semua petunjuk,
dan kemudian memberitahu pihak lain tentang koordinatnya. Bahkan mungkin saja pihak lain mengubur beberapa brankas di Turki sekaligus dan hanya mengumumkan koordinat salah satu brankas tersebut secara berkala di kemudian hari. Akibatnya, garis ini semakin sulit dilacak. Segera, Ye Chen bertanya lagi, setiap kali Anda pergi untuk menerima brankas, apakah Anda menemukan jejak yang tersisa ketika mereka memasang brankas? Tidak. Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memberikan perhatian khusus pada ini. Tetapi setiap kali saya menerima penawarnya, saya tidak menemukan jejak, tidak ada jejak kaki, dan tidak ada bekas roda. Entah mereka telah merawatnya secara khusus ketika mereka pergi, atau mereka telah mengubur brankasnya cukup lama, dan secara alami terkena angin dan matahari, menutupi jejak yang mereka tinggalkan, atau mungkin keduanya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi setelah kamu menemukannya? Apakah kamu ingin memberi mereka umpan balik? Ya. Duan Liye berkata, ada area input kata sandi brankas, tetapi area ini tidak digunakan untuk membuka pintu brankas, tetapi untuk mengirim tanda terima ke organisasi. Selama kode tanda terima yang dimasukkan benar, organisasi dapat mengonfirmasi bahwa kami telah menerimanya dengan selamat. Mendengar ini, Ye Chen untuk sesaat, saya tidak tahu metode apa yang harus saya gunakan untuk mendapatkan petunjuk tentang penawar pihak lain. Pada saat ini, kapal mengeluarkan peluit yang sangat keras, dan kecepatan kapal juga melambat, yang membuat Ye Chen menyadari bahwa kapal akan segera berlabuh. Jadi, dia segera melemparkan obat penawar yang dibawa Duan Liye kembali ke lemari, membungkus dirinya dengan salah satu jubah hitam, lalu berkata kepada Duan Liye, saya berpura-pura menjadi wakil Anda dan pergi ke tambang tembaga bersama Anda. Anda dulu bagaimana kamu menyerahkan kepada mereka adalah bagaimana aku akan menyerahkan kepada mereka kali ini. Duan Liye mengangguk tanpa berpikir, ya. Setelah mengatakan itu, dia juga mengambil jubah hitam, mengenakannya dengan terampil dan menutupi seluruh tubuh dengan topi besar, kepalanya tertutup seluruhnya. Ye Chen juga mengikutinya dan menutupi kepalanya dengan tudung jubah hitam. Ia menemukan bahwa topi jubah hitam ini sangat lebar, dan bahan topinya terbuat dari bahan berpasir ringan, meskipun topinya menutupi seluruh wajah, tidak menghalangi pandangannya. Setelah itu, Ye Chen dan Duan Liye datang ke pintu, memandang prajurit yang berdiri tak bergerak seperti papan kayu, dan berkata dengan dingin, dengar, kecuali kami berdua, jika ada orang lain yang berani memasuki ruangan ini, kami akan membunuh dia, maaf. Pihak lain segera dikendalikan oleh saran psikologis Ye Chen, dan dia mengangguk dengan hormat dan berkata, saya patuh. Ketika mereka berdua keluar dari ruangan, di luar sudah sibuk. Sebagian besar pengawal kavaleri yang berjaga kembali ke anjungan. Setelah kapal berhenti, mereka akan membawa semua awak kapal ke ruang mesin untuk mencegah awak kapal tersebut mengintip petunjuk apapun. Saat ini kapal hanya berjarak 1 atau 2 kilometer dari dermaga. Ye Chen dan Duan Liye langsung keluar dari jembatan dan sampai ke dek. Di dek, 2 awak kapal dan 2 ksatria penjaga berdiri di sisi kiri kapal, menunggu kabel dilempar untuk menyelesaikan pendaratan. Dan Ye Chen sudah bisa melihat dermaga kecil di depannya, yang terang benderang, dan banyak truk serta truk bongkar muat sudah menunggu di sini. Selain itu, Ye Chen juga melihat beberapa mobil yang diduga menunggu menyambut iring-iringan mobil Duan Liye. Kapal kargo mulai melakukan gaya dorong mundur ketika hendak berlabuh, kemudian kecepatan berlayarnya turun dengan cepat dan bersandar ke samping menuju dermaga. Setelah kapal berhenti, Duan Liye memimpin dan menuruni tangga spiral di bagian dalam geladak. Pada saat itu, palka di bawahnya juga telah dibuka oleh 2 awak kapal. Pada saat yang sama, derek di sebelah kapal barang mulai bergerak perlahan, dan sepertinya akan mulai membongkar muatan. Sejak Ye Chen meminta Duan Liye untuk melakukan serah terima secara normal sesuai dengan metode serah terima sebelumnya,
Duan Lie saat ini telah sepenuhnya memasuki ritme serah terimanya yang biasa. Ketika dia keluar dari Palka, sudah banyak pria yang menunggu di luar. Melihat Duan Lie dan Ye Chen berjalan ke bawah, pemimpin itu segera berkata dengan hormat kepada Duan Lie, "Utusan khusus, kamu telah bekerja keras sepanjang jalan, sudah." Ye Chen dapat mendengar nada suara pria ini sedikit gugup dan gelisah. Melihat orang lain di sekitarnya, mereka semua gugup. Ye Chen berspekulasi bahwa dia gelisah karena kegagalan di Bergen beberapa hari lalu. Bagaimanapun, Lin Waner adalah orang yang diminta secara pribadi oleh Tuan Inggris, tetapi rakyat mereka gagal menyelesaikan tugas yang sulit ini. Dan sekarang tiba waktunya untuk memberikan penawarnya. Mereka takut Tuan Inggris akan mengulangi metode 20 tahun yang lalu dan membunuh semua orang di markas mereka. Dihadapkan pada rasa hormat dan kegelisahan beberapa orang, Duan Lie hanya mendengus pelan dan berjalan lurus menuju ketiga mobil tersebut tanpa melihat ke arah orang tersebut. Pria yang memimpin dengan cepat berlari beberapa langkah, bergegas menuju Mercedes-Benz di tengah, membantu Duan Lie membuka pintu, lalu membantu Ye Chen membuka pintu penumpang. Duan Lie, yang mengenakan jubah hitam, memimpin dengan duduk di kursi belakang mobil, dan Ye Chen mengikuti dari dekat dan masuk ke kursi penumpang. Setelah itu, masyarakat yang menyapa segera masuk ke dalam dua mobil di depan dan belakang, dan konvoi segera meninggalkan dermaga menuju tambang tembaga yang jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari dermaga. Konvoi tersebut berputar keluar dari dermaga dan tiba di pintu masuk utama tambang tembaga dalam sekejap. Gerbang otomatis terbuka terlebih dahulu, memungkinkan ketiga kendaraan untuk melaju lurus tanpa melambat. Tambang tembaga ini terlihat mirip dengan dasar istana Wanlong dari luar, namun skalanya jauh lebih kecil. Meskipun sepertinya tidak ada yang aneh di dalamnya, Ye Chen masih menemukan banyak peluit rahasia dan titik api. Terlihat keamanan di sini sangat ketat. Konvoi langsung menuju ke sebuah gedung bergaya perkantoran dan berhenti. Saat ini banyak orang yang menunggu di bawah. Pria parubaya yang bertanggung jawab berpakaian bagus dan tampak seperti pengusaha besar. Di samping laki-laki parubaya itu, berdiri seorang laki-laki muda berkacamata. Laki-laki muda itu bertubuh kurus dan tinggi, serta terlihat sangat kutu buku. Sekilas, kesan pertama yang diberikan orang adalah bahwa ia tampak seperti asisten atau sekretaris pria parubaya itu. Namun, Ye Chen menemukan bahwa pria parubaya itu sebenarnya tidak memiliki kultivasi, dan bahkan bukan seorang pejuang. Sebaliknya, pemuda dengan sifat kutu buku yang kuat ini sebenarnya adalah penguasa alam gelap, tetapi levelnya relatif rendah, dan dia hanya penguasa alam gelap Chongtian. Berdasarkan pengakuan Duan Lie sebelumnya, diperkirakan pria parubaya ini adalah manajer nyata dari tambang tembaga ini, dan pemuda seperti asisten di sebelahnya kemungkinan besar adalah pengontrol sebenarnya di sini, utusan di mulut Xiao Qiwei. Di belakang pemuda ini, ada beberapa ahli seni bela diri, tetapi di antara sedikit yang tersisa, yang terkuat hanyalah seorang lelaki tua dengan kesempurnaan agung alam Ming. Namun, ekspresi orang-orang ini sekarang sedikit panik, lagi pula mereka semua khawatir dengan kegagalan terakhir. Setelah mobil berhenti, pemuda yang tampak seperti asisten melangkah maju dan dengan hormat membukakan pintu untuk Ye Chen dan Duan Lie. Begitu Duan Lie turun dari mobil, pria berpakaian bagus itu maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan utusan khusus, terima kasih atas kerja keras Anda." Pemuda dari kegelapan tingkat pertama juga membungkuk sedikit dan berkata dengan saleh, "Tuan utusan khusus, terima kasih atas kerja keras Anda." Orang-orang di belakangnya membungkuk bersama dan berteriak keras, "Terima kasih atas kerja keras Anda, utusan khusus." Duan Lie hanya mengangkat tangannya dan berkata dengan ringan, "Masuk dan bicara." "Oke, silakan lewat sini." Pemuda itu dengan cepat memberi isyarat hormat dan mengundang, lalu berjalan beberapa langkah dengan cepat untuk memimpin jalan. Duan Lie mengikutinya dari dekat,
dan pria parubaya itu mengikutinya dan berkata, "Utusan khusus, laporan operasi terbaru kami telah ditulis. Mohon luangkan waktu untuk meninjaunya nanti," kata Duan Lie. Lie bersenandung dan tidak banyak bicara. Sikap dingin ini membuat pria parubaya itu semakin gugup. Ye Chen mengikuti Duan Lie dan melihat panorama penampilan orang-orang ini. Melihat ekspresi ketakutan orang-orang ini, dia merasa santai. Saat ini, kelompok orang ini berada dalam ketakutan yang luar biasa. Pengawal kavaleri dan prajurit kematian yang ingin datang ke sini pasti mengalami kesulitan tidur dan makan akhir-akhir ini. Ini jelas merupakan kesempatan sempurna untuk memberontak melawan mereka. Ye Chen menebak dengan benar. Ketika dia dan Duan Lie tiba di lantai paling atas, pria parubaya itu membawa mereka ke kantornya. Juga ikut bersamanya adalah pemuda dari alam gelap tingkat kedua dan beberapa penguasa alam terang. Saat pintu ditutup, pemuda itu memimpin dan mendatangi Duan Lie. Tiba-tiba dia menekuk lutut dan berlutut di tanah, bersujud dengan berat, dan berkata dengan isak tangis, "Utusan khusus, tolong tunjukkan belas kasihan dan selamatkan saya, selamatkan lebih dari 3.700 orang kami." Yang lain segera mengikuti pemuda itu dan berlutut, tersedak dan berkata, "Utusan khusus, mohon ampun." Duan Lie tertangkap basah. Petunjuk psikologis yang diberikan Ye Chen kepadanya adalah memintanya untuk bertemu orang-orang ini sesuai dengan praktik masa lalunya. Namun, orang-orang ini tiba-tiba berlutut di depannya dan memohon belas kasihan, membuatnya bingung harus berbuat apa. Sekarang Duan Lie lebih seperti mesin yang menjalankan perintah. Jika perintah itu tercatat di sistemnya, ia dapat langsung mengeksekusinya. Tetapi jika tidak ada catatan, ia akan memasuki keadaan kesalahan program. Ini juga merupakan kelemahan terbesar dari sugesti psikologis. Ye Chen melihat Duan Lie sedikit sedih. Jadi dia bertanya, "Apakah kamu khawatir guru Inggris akan menghukummu dengan metode yang sama seperti dia menghukum orang lain 20 tahun yang lalu?" Begitu Ye Chen mengatakan ini, beberapa orang langsung terkejut, kaget. Wajahnya penuh kejutan. Mereka tak menyangka rombongan yang selalu mengikuti utusan khusus itu secara diam-diam akan berinisiatif berbicara hari ini. Terlebih lagi, dia secara akurat menyatakan ketakutan di hati mereka segera setelah dia membuka mulutnya. Beberapa orang saling memandang, dan kemudian pemuda itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Merangkak ke arah Ye Chen sambil berlutut, dan tersedak isak tangis. "Maafkan saya karena buta dan gagal mengetahui identitas utusan khusus tadi. Tolong maafkan aku atas kejahatan ini." Ketika yang lain melihat ini, juga tiba-tiba menyadari, mereka semua berlutut dan merangkak di depan Ye Chen, memohon dengan penuh kesalehan, "Tolong hukum aku, utusan khusus." Ye Chen sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat tersadar, berpikir dalam hati, "Tampaknya kelompok orang ini menganggap saya sebagai utusan sejati." Informasi internal Poking Hui sangat terisolasi, dan mereka suka melepaskan bom asap ke dunia luar. Sebagai Duan Lie berkata, di perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Poking Hui, jelas bahwa pimpinan di permukaan umumnya bukanlah penanggung jawab sebenarnya, dan penanggung jawab mungkin hanyalah asisten atau akuntan yang tidak mencolok di sebelah ketua. Seperti halnya tambang tembaga ini, ketika berada di luar, nampaknya lelaki parubayalah yang menjadi penanggung jawab di sini, dan pemuda itu adalah sekretaris di sebelahnya. Namun begitu sampai di kantor, pemuda itu langsung menjadi pemimpin di antara mereka. Semua orang mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, pemuda ini sepertinya salah mengira bahwa dia, asisten utusan khusus, mungkin adalah utusan khusus yang sebenarnya. Melihat orang-orang ini berlutut di depannya dan memohon, Ye Chen tersenyum tipis dan bertanya, "Jika Tuan Inggris benar-benar memutuskan untuk membunuh semua orang di sini, apakah Anda berani bertarung sampai mati sebelum Anda mati?" Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka merasa ngeri dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Pemuda di kepala berseru dengan sangat panik, "Utusan khusus, Tuhan di atas saya,
Masalah ini disebabkan oleh kegagalan bawahan saya untuk melakukan sesuatu dengan baik dan pengkhianatannya terhadap kepercayaan dan harapan Tuan Inggris. Bahkan jika Tuan Inggris memerintahkannya bawahan untuk segera mati, saya akan tetap berada dalam masalah. Saya tidak akan pernah mengeluh sama sekali. Yang lain segera berkata berturut-turut, saya bersedia mati demi Tuan Inggris. Ye Chen mendengus dan berkata dengan nada menghina, yang lain ingin membunuh kalian semua, tetapi bukan saja kalian tidak memiliki rasa perlawanan, sebaliknya, kalian berlutut di tanah seperti budak untuk menunjukkan kesetiaan kalian. Apakah kalian tidak punya darah sama sekali? Ketika semua orang mendengar pertanyaan Ye Chen, mereka bahkan lebih ketakutan. Mereka mengira Ye Chen sengaja menguji mereka. Bagaimana mereka berani menunjukkan ketidaktaatan saat ini? Mereka semua ketakutan dan bersujud. Pemuda di kepala bahkan tersedak dan berkata, Yang mulia, utusan khusus, saya benar-benar tidak berani memikirkan hal pengkhianatan seperti itu. Ye Chen melihat ekspresi ketakutannya dan dapat melihat bahwa ini hati orang-orang memang penuh ketakutan, dan mereka tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Namun, setelah memikirkan dengan cermat identitas orang-orang ini, Ye Chen tidak terkejut. Lagi pula, menurut Duan Lie, kecuali tentara yang tewas, pengawal kavaleri dan keluarga mereka, sebagian besar anggota masyarakat Qing bergabung secara sukarela. Terutama para pejuang yang ingin segera menerobos dalam budidaya, mereka bergabung dengan Po King Hui untuk mencapai lompatan dalam budidaya, sehingga tidak ada kebencian yang mendalam antara mereka dan Po King Hui. Pemuda di depannya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan dia juga seorang utusan Jiedu, yang bertanggung jawab atas operasi dan pengelolaan seluruh pangkalan prajurit kematian, dan levelnya tidak rendah sama sekali. Faktanya, dia mungkin dilatih dari Kam Huben. Selain mematuhi instruksi Po King Hui, orang-orang seperti itu bahkan mungkin bersyukur. Oleh karena itu, dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak ingin melawan Po King Hui. Memikirkan hal ini, Ye Chen kehilangan minat untuk melakukan serangan balik terhadap orang-orang ini. Dia memandang mereka dan berkata dengan ringan, Tuan Inggris memang sangat marah atas kegagalan Bergen, tetapi Tuan Inggris juga tahu bahwa tanggung jawab atas kegagalan ini tidak terletak pada Anda, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar ini, beberapa orang menghela nafas lega. Pemuda di kepala berkata dengan rasa terima kasih Tuhan atas kemurahan hati Anda, dan terima kasih atas kebaikan Anda. Utusan khusus kami akan mempelajari rasa malu kami dan menjadi berani, dan kami akan mengabdikan diri pada organisasi sampai kami kematian. Ye Chen mengangguk dan mengulurkan tangannya. Ayo, tepuk bahunya dengan lembut, dan saat jejak energi spiritual memasuki otak orang lain, Ye Chen berkata dengan tenang, bagus sekali, tapi mulai sekarang, kamu akan melakukannya. Lakukan apapun yang saya katakan. Apakah Anda mengerti? Mata pemuda itu membeku, lalu dia berkata tanpa berpikir, saya mengerti. Beberapa orang di belakangnya masih sedikit bingung saat ini, bertanya-tanya mengapa utusan khusus mengatakan kata-kata seperti itu kepada Jiedushi. Lagi pula, di masyarakat Po King, guru Inggris adalah satu-satunya makhluk tertinggi, dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk tidak patuh, apalagi melakukan kejahatan. Tetapi perkataan utusan khusus ini sepertinya mencoba untuk memupuk orang kepercayaannya sendiri di dalam organisasi. Melihat beberapa orang ragu-ragu, Ye Chen sengaja bertanya sambil mencibir, apa, kamu tidak ingin setia padaku seperti dia? Pria parubaya itu berkata tanpa berpikir, saya hanya mengikuti petunjuk dari Tuan Inggris. Ye Chen He tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan tenang, sungguh terpuji untuk setia. Melihat bahwa Anda begitu setia kepada Tuan Inggris, saya dapat yakin. Kata-kata Ye Chen membuat beberapa orang sedikit rileks. Berpikir bahwa Ye Chen baru saja di sini uji kesetiaan mereka kepada organisasi. Ye Chen menghampiri beberapa orang saat ini dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan beberapa orang.
setelah otak semua orang diserap oleh energi spiritualnya sendiri, dia berdeham dan berkata dengan tegas kepada beberapa orang, mulai sekarang terus, satu-satunya misimu adalah setia kepadaku, mengerti? Dimengerti, pada saat ini, beberapa orang telah sepenuhnya disarankan secara psikologis oleh Ye Chen, dan mereka semua setuju dengan hormat. Setelah mengendalikan orang-orang ini, Ye Chen mulai bersiap untuk melaksanakan rencananya. Melalui pemahamannya tentang masyarakat Poking, dia dapat menyimpulkan bahwa para prajurit yang tewas dan keluarga mereka pasti dipenuhi dengan kebencian terhadap masyarakat Poking jauh di dalam hati mereka. Oleh karena itu, selama racun dalam tubuh mereka dapat didetoksifikasi, mereka pasti akan dihasut olehnya untuk memberontak. Namun, kelompok penjaga ksatria harusnya relatif berhati-hati. Karena meskipun pengawal kavaleri pemberani juga terlahir sebagai tentara mati, bagaimanapun juga beberapa pengawal kavaleri pemberani telah memperoleh status yang relatif bebas dan telah memasuki tangga promosi yang dibuat khusus untuk mereka oleh Asosiasi Poking, jadi pasti ada beberapa orang di sini yang telah mengarahkan hati mereka kepada Poking. Dia memutuskan untuk mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai kesuksesan besar di Po Xinghui. Jadi, Ye Chen punya ide untuk melenyapkan pengkhianat itu. Dia berencana meminta para manajer ini untuk memanggil para pemimpin di semua tingkatan pengawal kavaleri ke sini terlebih dahulu dan membiarkan mereka minum obat di sini. Setelah meminum obat, diam-diam mereka akan diberi kesempatan untuk wawancara langsung dengan dirinya sebagai utusan khusus. Selama para ksatria ini meminum obat penawar yang dibawa oleh Ye Chen, racun di tubuh mereka akan langsung hancur. Pada saat itu, jika ada yang menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri dan pergi diam-diam setelah meminum obat, itu pasti merupakan pelanggaran terhadap dinasti Qing, akan ada reservasi. Namun, jika seseorang datang melapor kepadanya segera setelah meminum obat, maka hati orang tersebut pasti telah sepenuhnya mengarah ke Qing Hui. Melalui cara ini, meski belum bisa ditentukan apakah mereka yang memiliki reservasi benar-benar tidak cocok dengan Poking, setidaknya bisa menjadi langkah awal untuk menyaring para pengkhianat di Valor Cavalry. Jadi, dia bertanya kepada Jie Dushi, berapa banyak orang yang bertanggung jawab atas pengawal Xiaoqi di semua tingkatan? Jie Dushi berkata tanpa berpikir, pengawal Xiaoqi memiliki 1 komandan, 3 komandan bendera, 9 komandan batalion, dan 27 kapten. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, namun, misi terakhir kehilangan seorang komandan batalion dan 2 kapten. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, sisanya akan bagilah orang menjadi 3 kelompok, bawa 1 kelompok ke sini dulu, siapkan kamar untuk mereka di sebelah, dan biarkan mereka minum obat di sana. Jie Dushi segera berkata dengan hormat, saya akan membuat pengaturan sekarang. Ye Chen berkata ya, dia bersuara dan berkata, setelah kamu membawa orang itu ke sini, ayo di sini untuk menemukanku. Oke. Menunggu sekitar beberapa menit. Jie Dushi kembali dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, utusan khusus, kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang telah tiba, silakan pindah ke ruang konferensi. Ye Chen mengangguk, terbungkus jubah hitam, dan di bawah kepemimpinan Jie Dushi turun dan pergi ke ruang konferensi besar di sebelah. Saat ini, 12 pria parubaya yang gugup sudah duduk di ruang konferensi. Orang-orang ini adalah kepala pengawal Xiaoqi di semua tingkatan. Ketika Ye Chen masuk, semua orang ini memasang ekspresi sangat gugup. Ye Chen berjalan ke depan meja konferensi, melihat ke-12 pengawal kavaleri, dan berkata dengan tenang, semuanya, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Saya secara khusus telah memberikan penawar baru kepada semua pengawal kavaleri. Saya memanggil Anda ke sini hari ini. Saya harap semua orang dapat mencoba obat baru ini terlebih dahulu. Setelah mendengar bahwa itu adalah penawar baru, ekspresi semua orang menjadi tegas. Saat ini, mereka semua sangat terkejut, sebab, seingat mereka,
Mereka belum pernah mendengar organisasi tersebut beralih ke obat baru. Ye Chen melanjutkan, saat ini, situasinya telah berubah baru-baru ini. Saya pikir Anda telah mendengar bahwa para ksatria akan menghadapi tugas yang lebih sulit di masa depan. Jadi efek obat Anda dalam 7 hari terakhir jelas tidak mencukupi. Jadi Inggris Guru telah menyiapkannya untuk Anda. Dengan penawar baru, efektivitas obat baru akan diperpanjang dari 7 hari menjadi 15 hari. Mendengar ini, keraguan ke-12 orang itu segera hilang. Ye Chen mengeluarkan obat penawar yang telah dia siapkan dan berkata dengan tenang, semua orang akan minum obat di sini kali ini. Setelah minum obat, saya akan mewawancarai Anda satu persatu di sebelah. Pada saat itu, saya ingin Anda memberitahu saya dengan jujur bagaimana caranya perasaan Anda tentang meminum obat dan narasi Anda. Saya akan mencatatnya dan menyerahkannya kepada guru Inggris ketika saya kembali. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, ke-12 orang ini melepaskan keraguan mereka, dan pada saat yang sama mereka sedikit bersemangat. Obat penawar yang semula diminum 7 hari sekali, kini akan diperpanjang menjadi 15 hari. Bagi mereka, ini jelas merupakan hal baik yang patut dirayakan. Melihat ke-12 orang itu sudah bersemangat untuk mencobanya, Ye Chen mengeluarkan 12 penawarnya dan menyerahkannya kepada mereka satu persatu. Dia berkata dengan tenang, dalam 5 menit, Anda akan menemui saya di kantor berikutnya satu persatu di urutan pendistribusian obat-obatan. Setelah itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Master Inggris sangat mementingkan penawar baru ini. Selama proses uji coba, jika Anda memiliki perasaan yang berbeda dari penawar sebelumnya, Anda harus memberi saya umpan balik yang mendetail. Jika ada penemuan besar, saya pasti akan menanyakannya kepada guru Inggris. Semua orang mengangguk dengan hormat, saling memandang, mengambil penawarnya bersama-sama, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ye Chen tidak tinggal di tempatnya, tetapi keluar dari ruang konferensi dan menutup pintu pada saat yang bersamaan. Tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa puluh detik bagi para ksatria ini untuk menyadari bahwa penawar ini akan sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh mereka. Pada saat itu, apakah mereka memilih untuk menyembunyikan atau melaporkan tergantung pada kecenderungan batin masing-masing untuk melanggar King Hui. Begitu Ye Chen kembali ke kantor sebelah, 12 orang di ruang konferensi segera menyadari ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka membuka matanya terlebih dahulu dan berseru dengan suara rendah, semuanya, bagaimana perasaanku kalau racun di tubuhku telah hilang? Apakah itu imajinasiku? Orang lain segera berkata, milikku juga telah hilang. Itu memang telah menghilang. Itu pasti bukan ilusi. Aku juga, orang lain berkata dengan penuh semangat. Semuanya, apakah ada bug dalam penawar baru ini? Pastinya, duduk seorang pria dengan rambut pendek di tengah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, tidak peduli jenis serangga apa yang dia derita, sekarang penawarnya telah menghilangkan racun di tubuh kita. Apakah ini berarti kita tidak bisa lagi? Bukankah kamu harus melakukannya? Dipaksa untuk mendengarkan dan mengontrol. Pria yang duduk di sebelahnya bertanya dengan cepat, Anda tidak ingin mengkhianati organisasi, bukan? Jika Anda ditangkap oleh organisasi, Anda mungkin lebih buruk daripada mati. Apa yang dia katakan? Adil, kini lelaki berambut pendek itu langsung membalas. Apa yang kamu takutkan? Semua penawarnya sudah diganti kali ini. Selama kita tidak bicara omong kosong dan memberitahu utusan khusus bahwa tidak ada yang abnormal dengan penawarnya, maka dia pasti akan memberikan penawarnya kepada orang lain. Setelah jeda, pria itu melanjutkan, jangan lupa, kita memiliki lebih dari 200 ksatria, dan ada ratusan anggota keluarga di wilayah keluarga, ditambah ribuan tentara tewas di bawah tambang tembaga. Jika drama terjadi di tubuh semua orang, jika racunnya bisa dihilangkan sepenuhnya, baik Jiedushi maupun penjaga di sekitarnya tidak bisa menjadi lawan dari begitu banyak dari kita. Bahkan jika utusan khusus ditambahkan, itu tidak akan terjadi lebih kuat dari kita pada saat itu.
Kita dapat sepenuhnya mengendalikan mereka dan kemudian menduduki seluruh tambang tembaga. Seseorang segera bertanya, apa artinya menduduki seluruh tambang tembaga bagi kita? Begitu organisasi mengetahui bahwa tempat ini sudah keluar dari kendali, mereka pasti akan mengirim orang untuk mengepung dan menindas kita. Apa yang kamu takutkan selama pengepungan dan penindasan? Mata pria berambut pendek itu seterang api dan dia berkata dengan dingin, jangan lupa bahwa mereka mengendalikan kita sebelumnya dengan mengandalkan obat penawar dan racun dalam tubuh kita. Apakah menurut Anda saya tidak ingin menolaknya selama ini? Saya bersedia memberikan hidup saya untuk melawan mereka, tetapi mereka tidak akan memberi kita kesempatan untuk bertarung langsung. Selama mereka menghentikan pasokan penawarnya, kita semua akan mati hingga 7 hari. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi tegas, selama racun di tubuh setiap orang didetoksifikasi, maka kami akan mengatur semua orang untuk meminta pendapat mereka. Jika mereka bersedia melawan organisasi, maka kami akan menggunakan ini sebagai basis kami. Benteng, lawan organisasi sampai akhir. Jika mereka cenderung lepas dari kendali organisasi, maka kami akan meninggalkan Siprus dalam semalam dan melarikan diri ke seluruh dunia. Begitu banyak orang yang melarikan diri sekaligus. Bahkan jika organisasi ingin mengejar mereka, akan sulit bagi mereka untuk menangkap mereka. Selama semua orang melarikan diri dan bisa menjadi anonim, saya yakin beberapa orang akan mampu bertahan dan hidup bebas. Setelah itu, dia melihat sekeliling ke arah kerumunan dan berkata dengan penuh semangat, pikirkanlah, nenek moyang kita bertempur mulai dari pejuang mati hingga penjaga ksatria, dan tidak bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka selama ratusan tahun. Penawar baru, ini adalah kesempatan terbaik kita, dan ini adalah kesempatan singkat, begitu mereka menemukan bak ini, kita tidak punya peluang. Apakah Anda benar-benar ingin keturunan kami terbelenggu oleh racun yang tidak bisa dipecahkan ini selamanya? Perkataan pria berambut pendek itu membuat semua orang di sekitarnya bersemangat untuk mencoba. Salah satu dari mereka mengepalkan tangan dan mengatupkan giginya sambil berkata, sial, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, keturunan kita akan dikendalikan oleh racun ini selama ratusan tahun. Karena kesempatan ini hanya sekali seumur hidup, maka kamu harus merebutnya apapun yang terjadi. Setelah itu, dia memandang pria berambut pendek itu dan berkata dengan tegas, Litua, katakan saja, saudara, hidup ini akan berada di bawah kendalimu mulai sekarang, ya. Ketua Zuoki, kami semua mematuhi perintahmu. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka untuk sementara waktu. Pria berambut pendek itu berkata dengan gembira, oke. Karena semua orang ingin bertarung sekali, mari kita buat rencana dulu. Prioritas utama saat ini adalah jangan pernah memberitahu utusan khusus bahwa ada masalah dengan penawarnya, jadi dia akan melakukannya nanti saat bertemu dengan kita sendirian. Setiap orang harus berbicara dengan suara yang sama dan mengatakan bahwa tidak ada masalah atau kelainan yang ditemukan. Dalam hal ini, dia pasti akan membiarkan kelompok orang berikutnya datang untuk menguji obatnya. Apa yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu sebelum mereka diambil. Saya membawa mereka ke sini untuk memberitahu mereka situasi sebelumnya, sehingga mereka bisa seperti kita dan tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Berkata, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, selain itu, saya memperkirakan utusan khusus tidak mungkin untuk tinggal di sini sepanjang waktu, menunggu kita semua, para penunggang ksatria, untuk menguji obatnya. Setelah lebih dari 30 orang yang bertanggung jawab atas penunggang ksatria di semua tingkatan menguji obat tersebut, obatnya, dia pasti akan membagikan obatnya kepada kita, dan mari kita bagikan obatnya kepada bawahan kita masing-masing. Jadi setelah semua orang kembali, mereka harus diam-diam menyapa bawahannya masing-masing terlebih dahulu. Semua orang segera mengangguk dan berkata, tidak masalah, kami semua mendengarkanmu, pria berambut pendek itu menambahkan. Kemudian, ketika dua kelompok lainnya sedang menguji obat satu demi satu. Saat ini,
Saya harus pergi ke tambang untuk bertemu dengan beberapa tetua di antara tentara yang tewas. Beritahu mereka masalah ini, dan biarkan mereka bertarung berdampingan dengan kita. Setiap orang adalah prajurit yang mati, dan mereka bahkan belum melihat matahari. Tidak ada peluang. Saya yakin mereka akan merebut kesempatan sekali seumur hidup ini, peluang dengan seluruh kekuatan mereka. Semua orang langsung setuju tanpa berpikir panjang. Karena menurut mereka, rencana pria berambut pendek itu sangat mungkin dilakukan. Menurut rencananya, setiap orang pertama-tama mengurus 20 orang lainnya yang bertanggung jawab atas penunggang ksatria. Kemudian berpencar untuk menghadapi pengawal ksatria lainnya di bawah komando mereka, dan akhirnya memobilisasi tentara yang mati. Dalam hal ini, akan mudah untuk menghancurkan seluruh tambang tembaga. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa semua yang baru saja mereka diskusikan sampai ke telinga Ye Chen kata demi kata. Senyuman penuh penghargaan muncul di sudut mulutnya. Keberanian dan strategi orang ini jelas lebih baik daripada yang lain. Lebih penting lagi, kebenciannya pada Po Qinghui tidak berkurang hanya karena dia menjadi Night Rider, dan darahnya yang berdarah. Semangat itu masih ada. Saat ini, dia sudah mendapat pencerahan tentang pengaturan tindak lanjut setelah menduduki tambang tembaga ini. Segera, penjaga ksatria yang pertama mendapatkan obat penawar dari Ye Chen berjalan ke pintu kantor. Dia mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, "Komandan Panji Kanan Kavaleri Pemberani, silakan temui utusan khusus." Ye Chen bersenandung dan berkata dengan ringan, "Masuk." Kemudian, pintu dibuka dengan lembut, dan pria parubaya berambut pirang melangkah maju pergi ke kantor. Ye Chen telah memperhatikannya sejak pertama kali dia bertemu dengan 12 orang itu. Dia lebih mirip wajah barat, tetapi juga memiliki beberapa karakteristik Asia. Dia pasti ras campuran. Ye Chen, yang terbungkus jubah hitam, sedang duduk di belakang meja kayu solid besar. Dia menatap pria paruh baya di depannya dan bertanya, "Apakah kamu sudah meminum penawarnya?" Pria paruh baya itu dengan cepat berkata, "Kembali ke utusan khusus Tuan, saya sudah makan." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya, "Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak normal?" Pria paruh baya itu berkata tanpa berpikir, "Saya merasa sangat baik. Dan saya tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Saya jelas dapat merasakan bahwa saya telah meminum obat kali ini. Setelah itu, penekanan racun dalam tubuh menjadi lebih kuat. Saya kira tidak akan menjadi masalah jika bertahan selama 15 hari. Oke, Ye Chen mengangguk, tersenyum main-main, dan kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu berada di pengawal ksatria penunggang, posisi apa yang kamu pegang?" Pria itu segera berkata, "Kembali ke utusan khusus, Komandan Panji Kanan di antara 3 panji pengawal Qiaoqi bertanggung jawab atas seluruh panji kanan, Komandan." Panji Kanan? Ye Chen mengulangi. Dengan rasa ingin tahu bertanya, "Apa garis keturunan Anda?" Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali ke utusan khusus, sulit untuk memverifikasi garis keturunan saya. Sejauh yang saya tahu, ada Cina, Jepang, Inggris, Jerman, Rusia dan banyak negara lainnya. Saya berasal dari Amerika Selatan, dan nenek moyang saya yang paling awal semuanya adalah orang Cina, tetapi sejak 100 tahun yang lalu, banyak ras lain telah ditambahkan ke daftar orang mati, sehingga garis keturunan menjadi semakin membingungkan." Ye Chen diam-diam terkejut. Tampaknya itu rusak. Setelah bertahun-tahun pengembangan di Qinghui, garis keturunan tentara yang tewas telah terdiversifikasi. Segera, dia melambai kepada pria itu dan berkata, "Oke, kamu turun dulu dan biarkan orang berikutnya masuk." Pria itu berkata dengan hormat, "Saya patuh." Segera, pria kedua mengetuk pintu. Komandan dari spanduk pengawal Qiaoqi meminta untuk bertemu dengan utusan khusus. Ye Chen berkata, "Masuk," dan pria itu buru-buru masuk ke kantor. Dia menutup pintu, mendatangi Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu dengan utusan khusus."
Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Jiedushi yang tidak bergerak dan orang lain yang berdiri di sampingnya, dan memberi hormat kepada komandan dengan hormat, "Sampai jumpa, istimewa utusan." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah Anda sudah meminum penawarnya?" Pria itu buru-buru berkata, "Kembali ke utusan khusus, saya telah mengambil penawarnya." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata dengan nada menyanjung, "Khusus utusan, saya punya dua hal penting untuk dilaporkan kepada Anda." Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Anda dapat memberitahu saya apapun yang Anda inginkan." Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, "Yang pertama adalah, obat ini ada pertanyaannya." Kamu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa dengan obatnya?" Pria itu menjelaskan, "Kembali ke utusan khusus. Setelah meminum obat penawar baru ini, semua racun di tubuh saya hilang." Chen berpura-pura terkejut dan berteriak, "Sungguh banyak omong kosong, penangkal baru ini khusus disiapkan oleh Tuan Inggris untuk Anda, sehingga dapat memperpanjang interval antara setiap kali Anda minum obat, sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas yang lebih sulit. Fungsinya adalah untuk mengubah waktu untuk racun dalam tubuh Anda berlaku dari 7 hari hingga 15 hari. Bagaimana mungkin semua racun dalam diri Anda bisa hilang?" Pria itu berkata dengan cemas, "Oh, Tuan, semua yang saya katakan itu benar. Sejujurnya, tidak hanya racun di tubuh bawahannya yang hilang, tapi racun di 11 orang lainnya juga sudah tidak ada lagi." Setelah itu, pria itu menambahkan, "Ini akan melibatkan hal kedua yang ingin dilaporkan bawahan kepada Anda. Baru saja, pemimpin spanduk kiri, Lin Yanzong, telah meminta kami untuk mengambil kesempatan untuk menguasai tambang tembaga, dan bahkan ingin kami melawan organisasi bersama-sama. Jika Anda tidak membunuh mereka sesegera mungkin, mereka mungkin akan memimpin semua ksatria dan tentara mati untuk melancarkan pemberontakan total." Ye Chen berhenti sejenak, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Pernahkah kamu berpikir untuk keluar dari organisasi kendali?" Ketika Pria itu mendengar ini, dia mengira Ye Chen He sengaja menguji kesetiaannya. wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, "Harap jelaskan kepada saya, utusan khusus, bahwa saya adalah setia pada organisasi dan sama sekali tidak punya niat untuk berkhianat. Selain itu, saya telah mampu mencapai posisi saya saat ini selangkah demi selangkah. Menjadi komandan spanduk pusat di sini adalah kesempatan yang diberikan oleh organisasi. Bawahan saya lebih suka mati daripada mengkhianati organisasi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mereka semua mengatakan bahwa meskipun ksatria dan prajurit mati mematuhi instruksi organisasi, tetapi dia sangat membenci organisasi dan ingin melarikan diri dari kendali organisasi sepanjang waktu. Sekarang tampaknya ini tidak benar." Pria itu segera melangkah maju, membungkuk dalam-dalam pada sudut 90 derajat, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Tuan utusan khusus, saya yang sekarang ini adalah hasil dari upaya bersama banyak leluhur saya. Bagaimana saya bisa mengecewakan begitu banyak generasi dari mereka dan kerja keras selama bertahun-tahun?" Ye Chen tertawa dan berkata, "Haha, kamu memang dia adalah bakat yang mudah ditempa. Untuk sejujurnya, yang diminta untuk kamu coba kali ini bukanlah penawar baru sama sekali. Ini adalah racun baru yang khusus disiapkan oleh Tuan Inggris untuk menguji kesetiaanmu. Sekilas, racun ini sepertinya dia punya benar-benar menghilangkan racun dalam tubuh Anda, tetapi kenyataannya, dia hanya menyembunyikan racun sementara untuk menguji siapa di antara Anda yang memiliki niat untuk memberontak terhadap organisasi dan siapa yang setia kepada organisasi." Pria itu memasang ekspresi bingung, terkejut. Namun segera digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berseru, "Saya masih bertanya-tanya sekarang. Bagaimana mungkin Tuan Ying bisa menyiapkan penawar yang benar-benar berbeda,
Saya tidak menyangka Tuan Ying begitu bijaksana. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang. Berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Penguasa Inggris selalu tahu bahwa sebagian besar dari Anda penjaga kavaleri dan tentara yang tewas tidak memiliki kesetiaan kepada penguasa Inggris, dan bahkan penuh dengan kebencian. Dia memiliki ide ini, dan dia tidak ingin mengkhianati mereka yang berniat memberontak. Saya ingin menemukan pengkhianat, tetapi saya ingin menggunakan metode ini untuk menggali bakat lunak seperti Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata, Lagi, jangan khawatir. Saya pasti akan melaporkan penampilan Anda hari ini kepada Ying. Tuhan, saya yakin Tuan Inggris pasti akan menghargai Anda atas jasa Anda, dan mungkin dia akan mempromosikan Anda menjadi komandan pengawal kavaleri. Pria itu langsung gembira, berlutut di tanah dengan keras, dan bersujud. Terima kasih, utusan khusus, atas dukungan Anda. Ye Chen mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar dia bangun, lalu terus menipunya, dan bertanya sambil tersenyum. Menurut pemahamanmu, berapa banyak orang sepertimu yang benar-benar setia pada organisasi di antara para ksatria? Pria itu berpikir sejenak, dia berkata, tidak banyak orang yang bisa kukonfirmasi, tapi setidaknya ada selusin. Semuanya setia kepada organisasi, dan mereka semua berharap melalui upaya mereka sendiri, mereka dan keluarga mereka akan lebih dihargai oleh organisasi. Oke. Ye Chen mengangguk dan memperingatkan, setelah kamu keluar dari sini, jangan biarkan 11 orang lainnya melihat petunjuk apapun. Lalu carilah orang-orang yang menurutmu tidak akan pernah mengkhianati organisasi dan beritahu mereka secara diam-diam. Kebenaran tentang penawarnya adalah dengan meminta mereka memegang handuk di tangan kiri mereka ketika mereka mengambil obat nanti, sehingga saya bisa mengenalinya sekilas, dan ingat untuk tidak membocorkan informasi apapun. Pria itu berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, utusan khusus saya, bawahan saya akan melakukannya, bersambung.